Ibu Ova Emilia, yang merupakan rektor UGM yang memberikan kesaksian bahwa Bapak Jokowi memang benar-benar lulus dari UGM, menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, merupakan batu sandungan dari fitnah yang dilakukan oleh Roy CS. Batu sandungan ini harus disingkirkan sehingga mereka membumingkan kasus lama tahun 2017 tentang sebuah bank gagal yang kebetulan pemegang sahamnya atau pemiliknya adalah Ibu Ova Emilia. Berita lama tentang bank gagal milik Ibu Ova Emilia ini sengaja digoreng di media sosial karena mereka yang ingin menjatuhkan Pak Jokowi merasa bahwa Ibu Ova Emilia ini adalah salah satu orang yang menyebabkan mereka gagal mendowngrade Bapak Jokowi. Mereka ingin membuat rumor, membuat framing bahwa Ova Emilia ini adalah penjahat. Ibu Ova Emilia ini adalah punya kasus. Ibu Ova Emilia ini adalah kaki tangan Pak Jokowi yang berkasus. Karena Ibu Ova Emilia ini memiliki kasus, maka selayaknya rakyat Indonesia tidak boleh percaya semua ucapan Ibu Ova Emilia. Padahal kasus bank gagal milik Ibu Ova Emilia ini tidak ada kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi, tidak ada kaitannya dengan UGM. Ibu Ova Emilia memang memiliki bank. Di tahun 2017, bank tersebut gagal, terkena likuidasi. Kenapa terkena likuidasi? Karena terindikasi melakukan kredit fiktif. Dan kasus ini sudah ditangani oleh pengadilan ingkrah yang hasilnya Ibu Ova Emilia, suaminya, direktur utamanya, serta komisaris dari bank tersebut dikenai sanksi untuk membayar sejumlah 29 miliar. Kenapa kasus ini diungkit-ungkit lagi? Ya tadi, ingin memberikan kesan bahwa Ova Emilia ini bukan orang baik-baik. Walaupun dia rektor, tapi dia ini penjahat. Dia punya kasus 29 miliar. Dan orang awam yang tidak paham tentang kasus ini pasti akan menuduh, wah 29 miliar ini uang suap Pak Jokowi. Padahal tidak seperti itu ya teman-temannya. Jadi kita harus cermat. Setiap kali ada isu, ada rumor yang dikait-kaitkan dengan kasus ijazah ini. Apalagi Ibu Ova Emilia ini adalah saksi kunci yang pasti akan menyebabkan Roy Panci masuk penjara. Mereka ingin menyerang mental Ibu Ova Emilia dengan mengungkit-ungkit kasus selamanya. Padahal Ibu Ova Emilia sudah menyatakan bahwa beliau sudah mempersiapkan sejumlah uang untuk ganti rugi sebesar 29 miliar bersama 4 orang lainnya. Jadi mereka ini patungan. 29 miliar ini tidak ditanggung full oleh Ibu Ova Emilia karena yang bertanggung jawab di kasus ini ada 4 orang. Ibu Ova Emilia, suaminya, kemudian ada 1 orang direktur utama dan komisaris. Kasus bank gagal milik Ibu Ova Emilia tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Tetapi pembenci mengait-ngaitkan itu. Seolah-olah Ibu Ova Emilia bekerja sama dengan Bapak Jokowi untuk menipu rakyat sebesar 29,1 miliar itu. Padahal ini murni kasus Ibu Ova Emilia sendiri, karena bank ini adalah milik keluarga yang dikelola oleh beliau, mereka harus patungan untuk membayar kerugian 29,1 miliar itu. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh pembenci ketika mereka ingin menyetop kita untuk bersuara, yaitu dengan mendiskreditkan kita, menjatuhkan kita, menyebarkan isu-isu negatif tentang kita, memunculkan kasus-kasus lama agar kita berhenti bersuara membela Pak Jokowi. Menjadi pembela Pak Jokowi memang gampang-gampang susah. Kalau kita punya masa lalu yang buruk, pernah mengalami kejadian-kejadian yang buruk, maka itu akan dimunculkan oleh pembenci-pembenci Pak Jokowi untuk membuat kita berhenti membela beliau. Dan ini sedang dialami oleh Ibu Ova Emilia. Saya pun pernah mengalami dan mereka membuka kembali masa lalu saya di tahun 2019 pernah menjadi caleg PSI yang gagal. Memang seperti itulah cara mereka untuk menjatuhkan para pembela Pak Jokowi. Tetapi kita harus cerdas dalam menyikapi setiap rumor dan isu supaya siasat mereka untuk membuat berita-berita bohong di media sosial gagal. Dan sekarang sudah terlihat kegagalannya, di mana sebentar lagi mereka akan menanggung resiko memanen buah dari tanaman yang mereka tanam. Terima kasih. Langkah tegak penuh keyakinan, membangun asa di ufuk masa depan. Gerakan berani Nusantara berpadu, satu jiwa, satu nyawa, satu rindu. Kita gerakan lari Nusantara, bangkit bersama demi cinta mulia. Kobarkan semangat
sosok perubahan, menembus batas gapai kemajuan. Takkan menyerah, takkan pernah berhenti untuk negeri yang kita cintai. Kita gerakanlah di Nusantara, bangkit bersama demi cinta mulia. Kobarkan semangat di seluruh jiwa. Kita berjaya, Indonesia perkasa. Bersama Gibran, kita berani. Nusantara jaya selalu.